Dumateng Al Mukarramah Abagi Haji Fathul Huda wekdal kawula sumanggahaken sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para kiai, bunyai, segenap jamaah muhasabah Jumat pagi rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa melaksanakan muhasabah Jumat pagi. Suaranya raban. Oh, lemene ya. Kalau terus nggih. Alhamdulillah pagi hari ini kita saged muhasabah Jumat pagi. Mudah-mudahan yang sakit disembuhkan oleh Allah. Sing sampun sehat mboten sakit. Sing wonten kesulitan mudah-mudahan digampilno kali Allah. Sing wonten kesusahan muga-muga dibungahno kali Allah. Sing mergawene dereng lancar mudah-mudahan dilancarno kali Allah. Sing gadah hutang muga-muga diambil alih kali Allah. Donga niku yang baik yang didoakan ndak tahu. Kita sering mendoakan orang lain, tapi yang didoakan sebaiknya ndak usah tahu. Insya Allah itu mustajab. Dan doa itu yang baik bukan untuk diri kita. Kita doakan orang lain. Karena apa? Kalau diri kita berdoa, itu adalah beberapa kekurangan diri kita sangat banyak sekali. Maka kadang-kadang juga tidak ijab. Tapi kalau kita mendoakan orang lain, itu orang lain akan didoakan. Kalau kita mendoakan orang lain, malaikat akan mendoakan kita sesuai yang doa kita pada orang lain. Yang doa itu malaikat kan tidak mungkin tidak dikabulkan. Malaikat. Jadi kalau kita ini umpama ingin bayar hutang, punya hutang banyak, cari orang yang hutangnya banyak didoakan. Nanti malaikat akan mendoakan kita sama dengan kita berdoa untuk orang lain. Kalau kita ini ingin sehat, cari yang sakit. Dan doakan orang sakit itu, nanti malaikat akan mendoakan kita supaya kita tidak sakit atau sakit kita bisa sehat. Terutama kalau di pagi hari. Biasanya di tengah jalan. Ketemu siapa saja didoakan. Ketemu tukang becak didoakan. Ketemu orang yang kerja didoakan. Indah hidup ini. Sehingga ketika ada hubungan sesama manusia ini, kita selalu mesra. Karena apa? Semuanya kita doakan kebaikan. Toh kembalinya pada kita. Utamanya yang rumahnya jauh-jauh itu kan di jalan kan banyak ketemu. Tadi saya ibu canak tadi dari rumah sana pas ke sini kok gak ketemu wong blas. Gak ketemu wong blas. Jadi kalau ketemu orang 1, 2, 3, kita doakan. Nanti keempat akan masuk pada diri kita. Kita belum punya mantu, doakan orang yang belum punya mantu. Nanti mantunya akan datang untuk diri kita. Yang kemarin saya masih ketemu tukang becak 1 dari sana ke sini. Pagi tadi gak ketemu blas, Pak. Ini rada apes kan itu ya. Dan inilah yang kita lestarikan terus-menerus. Selalu berdoa kebaikan untuk orang lain. Kalau kita itu gembira dengan kesusahan orang lain, tunggu waktunya.
kesusahan itu akan diujikan kepada kita. Jadi kalau ada sekarang ini PNS pada susah. Karena apa? Dinonjobkan. Dan gembira orang yang menonjobkan. Pada saatnya nanti dia akan diuji oleh Allah dengan kesusahan. Waktu itu menyusahkan orang lain. Ini harus kita pegang terus menerus. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya akan menyampaikan sesuatu yang pernah kita dengar dari Romo Yai Muhammad Jamaluddin Ahmad, atau yang saya sari dalam buku-bukunya Romo Kiai Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad. Dan selanjutnya saya akan membahas dalam Jumat-Jumat yang akan datang bagaimana menguatkan pandangan batin yang saya sari dari si kitab Muqashawatul Qulub Imam Ghazali, supaya kita ini punya pandangan-pandangan batin atau pandangan batin kita bisa muncul. Dan juga masih dalam angan-angan saya itu tetap kita mengadakan Suhbatus Sholihin dengan Syiah. Saya ingin Jumat Kliwon seperti ini bisa mengikuti kliwonan di Habib Lutfi. Terserah Mas Kartono nanti diatur pakai sepur atau pakai bis ke Habib Lutfi sana dalam rangka kita mengamalkan apa yang sudah kita bahas, yaitu Suhbatus Sholihin, salah satu kiat supaya kita ini dikenal oleh Allah, bukan kita yang kenal oleh Allah. Dan juga siahah kita berikutnya ingin kita ikut weekend di Habib Novel. Karena Habib Novel itu sudah buka lagi tempat weekend yang di Tawamangu, yang dibangun bulan Ramadan, insya Allah dalam bulan Dzulhijjah ini sudah jadi. Ini nanti kita programkan mana yang lebih murah kalau kita Pekalongan naik kereta sak gerbong atau naik bis ya. Dan insya Allah kalau tempat sudah punya teman di sana, jadi kalau satu bis 50 asal mau lesehan aja kan ya cukup tempatnya itu ya. Di tempatnya Pak Yai Mam Pak Mansur itu dulu. Bapak Ibu yang saya hormati, Dawuh Yai Jamal, rukun Islam itu ada 5. Semuanya rukun Islam itu wajib dilakukan. Ini kan ada yang tanya, Pak, yang 3 mungkin saya bisa melakukan, yaitu syahadat, sholat, puasa. Karena bondone kalau syahadat kan hanya mulut kan. Sholat bondone ya fisik kita ini, puasa ya kita ini tinggal nahan saja kan bisa. Tapi yang rukun Islam keempat dan kelima yaitu zakat dan haji. Ini bagaimana saya bisa zakat, wong harta saya tidak ada 1 nisab. Bagaimana saya bisa haji? Pertama sangune juga banyak, kedua saya antrine juga panjang. Padahal 5 rukun Islam ini harus dilakukan. Wajib kalau sampai meninggal belum melakukan rukun Islam yang kelima, 5-5-nya ini berarti punya hutang tidak melakukan rukun Islam. Supaya kita ini hilang kewajibannya seperti apa? Zakat ini bagaimana kita lakukan? Tidak ada uangnya yang kita zakatkan. Itu adalah dalam hati kita, itu harus ada azam. Azam itu beda dengan niat. Kalau niat itu adalah muqtarinan bifi'lihi. Nah, itu bersamaan dengan pekerjaannya. Allahumma labbaika umroh, itu sudah pakai pakaian ikhram. Kalau kita sholat, kalau kita zakat, nawa itu zakat, itu sudah mengeluarkan uang. Jadi muqtarinan bifi'lihi,
bersamaan dengan tindakan. Kalau azam itu belum mengerjakan, tapi punya niat yang kuat dan punya ikhtiar, punya usaha untuk bisa melakukan. Jadi kalau Bapak sekarang yang belum zakat semua itu, supaya kita ini tetap bisa dicatat melakukan rukun Islam yang keempat. Dalam hati kita ini harus punya azam, kemauan yang kuat dan sekaligus ikhtiar untuk bisa melakukan zakat. Tidak boleh semuanya menyerah. Kalau kita belum punya azam seperti itu, maka kita nanti meninggal punya kewajiban atau kita belum melakukan rukun Islam yang keempat. Azam ini selain kemampuan ada ikhtiar. Ikhtiar. Saya akan kerja ini supaya saya punya nisab untuk zakat. Jadi kalau orang yang tidak mau kerja, tidak punya azam, ini bagaimana kira-kira pertanggungan jawab kita? Ini Bapak Ibu yang sekalian yang saya hormati. Berarti semua kita ini dituntut harus kerja. Nah, kerja itu kan tidak gampang. Yang saya kerjakan itu apa, modalnya apa. Itu yang paling menjadi problem sekarang ini. Maka forum inilah yang kita dirikan untuk membahas itu. Kalau tidak ada satu forum, tidak ada satu jamaah yang membahas tentang ini, maka semuanya akan dosa. Hanya hukumnya fardu kifayah. Jadi ada kita ini minta bagaimana bisa usaha ayam chopper, ayam boiler, nanam brambang dan sebagainya. Saya kan tidak lakukan ini. Kalau bapak-bapak tidak respon atau belum nyaut itu kan kewajibannya sudah selesai kan. Nah, selesai. Jadi kita lakukan terus-menerus ini supaya kita bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Sulaiman alaihissalam itu kan nabi yang sudah kaya raya. Bagaimana tidak kaya? Nabi Sulaiman ini adalah putranya Nabi Dawud alaihissalam. Nabi Dawud itu adalah dikaruniai karunia yang luar biasa. Karunia dari langit berupa kenabian, karunia dari bumi berupa seorang raja. Sempurna sekali Nabi Dawud itu. Kaya. Awalnya ketika terjadi di negerinya itu ada seorang raja yaitu Jalut. Raja yang otoriter, raja yang monarkis, raja yang sak maune dhewe gitu karena sangat kuatnya. Kemudian di situ juga ada saingannya yaitu Raja Tolut. Raja Tolut itu kecil. Kalau dibanding kekuasaannya Raja Jalut itu jauh. Kemudian Raja Tolut ini punya pasukan khusus. Pasukan khusus ini yang dipimpin oleh Nabi Daud alaihissalam. Akan khusus. Nabi Daud ini adalah masih sangat muda sekali, masih umur 18 tahun. Ini jamaah kita ini ada yang masih 18 tahun. Tapi diberi hikmah oleh Allah. Diberi hikmah oleh Allah. Dia adalah seorang yang cerdik, orang yang pandai, ahli strategi. Maka ketika perang melawan Raja Jalut ini menang. Pasukannya itu menang. Ketika pasukannya Jalut ini habis, tinggal dia sendiri. Dan waktu itu Raja Tolut memberikan janji, kalau siapa yang bisa membunuh Raja Jalut, maka akan sambil menantu. Kemudian akan serahkan kerajaan ini pada pemuda itu. Maka akhirnya terjadi perang tanding.
karena sudah tidak punya tentara. Raja Jalut yang besar itu melihat Raja melihat Daud yang kecil. Itu sangat meremehkan sekali. Ditantang, anak kecil kok berani nantang saya. Maka janjiannya, kalau sampai bisa mengalahkan saya, kekuasaan saya akan serahkan kepada yang mengalahkan saya ini. Tapi sebaliknya, kalau saya yang menang, maka kekuasaannya Raja Tolut ini akan saya ambil dengan perkasa. Kira-kira wongnya Pak Rozak ya. Tapi kurang lemu Pak Rozak. Waduh dhuwur, jadi sakti sekali masuk di bidang pertandingan itu. Masuk di bidang pertandingan, akhirnya raja atau Nabi Daud ini apa yang untuk melawan raja yang anarkis tadi. Hanya membawa 5 batu sama ketepil. Soalnya ini kalau berhadapan langsung, dhuwure itu gak ono sak keleke kan Nabi Jalut ini. Pendek kecil itu. Diketepil kena kepalanya, langsung ini baru ketepil sekali sudah langsung pingsan. Akhirnya matilah Raja Daud tadi, Raja Jalut tadi. Karena sesuai janji, maka kekuasaannya Raja Jalut dan kekuasaannya Tolut diserahkan kepada Nabiullah Daud alaihissalam. Sekaligus diambil menantu. Tapi ketika perang itu bukan minatnya ingin kekuasaan, bukan punya niat untuk bisa menjadi mantunya raja, niatnya adalah ya amar ma'ruf nahi mungkar. Bisa kita bayangkan, kekuasaannya akan besar berarti kali ini ya. 2 kerajaan menjadi 1. Dan berkuasa selama 40 tahun. Nabi Daud ini. Ketika pemerintahan dipegang Nabi Daud, ini pemerintahan rakyatnya makmur semua. Karena dia diberi oleh ilmu hikmah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sembarang makmur. Sembahyang kecukupan. Dan sangat cerdas sekali. Nabi Daud ini membagi waktunya 3. Yang satu adalah untuk menjawab permasalahan masyarakat. Yang kedua adalah keliling di daerah itu. Melihat apa kira-kira kebutuhan masyarakat sehingga bisa terpenuhi. Yang ketiga adalah untuk ibadah. Kalau kita punya pimpinan seperti ini hebat Pak ya. Karena saking pintere, semua permasalahan itu terselesaikan. Bisa dijawab dengan puas. Kemudian semua kebutuhan rakyat ketika turun itu dilihat apa kebutuhannya. Yang waktu saya jabat itu kan saya selalu keliling itu melihat sesuai apa kira-kira. Tapi hanya sedikit kan ya. Tidak seperti apa yang Nabi Daud. Yang ketiga waktunya itu untuk ibadah. Kalau sudah ibadah tidak mau diganggu siapapun. Ya, untuk ibadah itu. Nah idealnya ya seperti ini seorang pemimpin itu. Ibadah. Kalau sholat saja waktunya rapat, wis lali ditinggal. Ya, tidak tahu kalau sudah seperti ini. Idealnya kan ya seperti itu ya, ibadah ngopeni rakyat dan pinter. Kemudian setelah beliau wafat itu kerajaannya dipegang oleh Nabi Sulaiman. Bisa kita bayangkan Nabi Sulaiman mewarisi 2 anugerah tadi, kenabian dan juga raja. Kan juga cukup kaya sekali kan Nabi Sulaiman itu. Sulaiman kayak seorang nabi dan seorang raja. Raja itu tidak bisa turun kecuali mati. Raja itu tidak bisa turun kecuali ada kudeta. Jadi jabatan raja itu ya sampai mati dimanapun. Kalau sekarang kita tahu Raja Saudi sampai sekarang ya meskipun sudah ada parengan Salman ya tetap rajanya berarti raja yang lama kan. Raja Muhammad masih Raja Salman sampai sekarang ini meskipun sudah sepuh. Ya seperti itu raja itu. Lalu Nabi Sulaiman mewarisi ini. Kan berarti Nabi Sulaiman sudah cukup kaya. Pak.
sudah cukup kaya, sudah raja, sudah nabi, dan juga dua-duanya ini adalah diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi doanya Nabi Sulaiman seperti apa? Mari kita simak ya, di surat Shad itu. Rabbi firli, Rabbi firli, Rabbi firli, wahabli mulkan, la yambaghi li ahadin min ba'di, innaka antal wahhab. Dari doa Nabi Sulaiman ini yang bisa kita simak pertama. Doa itu adalah dimulai dengan istighfar. Dan sekarang kalau kita minta pada orang, minta tolong aja kan, maaf ya Pak, kan begitu ya. Jadi kalau kita minta kepada Allah, ya dimulai dengan istighfar. Nanti kita bahas ya ini dalam pertemuan-temuan berikutnya. Nanti tolong ya Pak Yatom, kita buka kitab Mukasyafatul Qulub li Imam Ghazali itu untuk penajaman pandangan batin kita. Tapi kayak kita sari Pak, kalau bapak-bapak ini kita bacakan kitabnya, letterleknya itu biasanya kan kurang efisien. Tapi meskipun begitu mestinya saya harus bawa kitabnya. Karena kalau saya muter YouTube, saya kemarin minta YouTube, Mas Amin Totok YouTube kita taktel itu. Banyak ayat-ayat itu yang tidak sesuai, masih ada kurang ketika saya menyebut. Jadi kalau ayat Al-Quran itu kan tidak boleh kurang ya, Ustaz Turmundi ya. Kalau hadis kan bisa kita aukamakol. Kalau Al-Quran itu kan harus pas. Itu kalau saya mungkin punya laptop gitu kan kita baca sekilas, kemudian kita bahas bersama. Itu kan nanti lebih valid lagi. Nah awangan gini kan enggak. Kemungkinan kekurangannya itu kan banyak. Jadi dari doa Nabi Sulaiman yang pertama kita ambil pelajaran bahwa Nabi Sulaiman itu berdoa dengan dimulai maaf. Sama dengan kita kalau minta tolong, maaf Pak, apa tagihan saya ini sudah diproses. Kalau saya kan gitu. Ternyata itu kan ajarannya kan seperti itu. Kita mulai semuanya dengan istighfar. Kemudian Nabi Sulaiman ini kan kita bahas tadi adalah mewarisi kekayaan yang sangat besar. Tapi doanya masih tetap minta terus Pak. Minta terus. Rabbi habli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah berilah aku kekuasaan yang tidak bisa dimiliki orang sesudah aku. Ini mintanya masih tinggi terus. Semangat ya. Jadi kalau kita ini harus punya yang tadi azam tadi, bagaimana saya bisa zakat, kita harus punya semangat seperti Nabi Sulaiman ini. Nabi Sulaiman yang punya kekuasaannya sudah menguasai angin, sudah menguasai semua jenis makhluk, bisa bicara dengan semua jenis makhluk, itu masih berdoa. Ya Allah berikanlah aku kekuasaan yang tidak bisa dimiliki oleh orang sesudah aku. Ayat ini asbabun nuzulnya. Sebab turunnya ayat ini adalah ketika beliau Rasulullah ini mau sholat, diganggu oleh ifrit. Diganggu oleh ifrit. Ini oleh beliau Rasulullah, ifrit ini ditangkap. Bisa, Rasulullah ini kan asraful anbiya kan, nabi yang paling hebat kan. Jadi kalau Nabi Yusuf itu adalah nabi yang paling ganteng, kalau dijadikan Rasulullah itu tidak ada separuhnya gantengnya beliau Rasulullah. Jadi kalau kumpul dengan siapapun, Rasulullah itu selalu di atasnya. Seperti kalau sedang duduk itu kan katfa'uhu alana qauman idza jalasu. Mesti selalu di atasnya. Kalau orang ganteng selalu di atasnya. Jadi kalau dibanding Nabi Yusuf itu kegantengannya, gantengnya Nabi Yusuf separuhnya gantengnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula pinternya Nabi Sulaiman yang itu tetap separuhnya beliau Rasulullah.
Jadi Rasulullah ketika digoda oleh ifrit musolat itu ditangkap, kemudian diikat di tiang masjid supaya orang-orang bisa melihat. Tapi diingatkan oleh Allah, eling Muhammad, dongane dulurmu, Rabbi habli mulkan la yambari mimba'di, berikanlah aku kekuasaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelah saya. Kalau saya ini, kalau Nabi ini ngancang ibrit sampai pagi, berarti itu tidak etis kan dengan Nabi Sulaiman. Oh, Nabi Sulaiman itu minta jangan ada kekuasaan yang melebihi pada kekuasaannya. Itu asbabun nuzulnya itu. Tapi yang kita ambil pelajaran seperti itu semangatnya Nabi Sulaiman. Masih mentak niat-niat. Azamnya seperti itu. Nabi Sulaiman tuh pernah naik angin dan bersama dengan semua makhluknya itu, semua umatnya itu yang terdiri dari jin, setan, kemudian manusia. Melihat apa yang ada di bawah itu. Ketika sampai di atas itu adalah yang diajak naik Nabi Sulaiman ini ada yang jatuh. Sampai jin itu ada 12.000 yang jatuh. Nabi Sulaiman tanya, ada apa ya ini? Yang terjadi ini apa? Kok sampai pasukan saya terjatuh? Ternyata setan itu juga pinter jawabnya. Tanyakan pada hatimu, jangan tanya pada siapapun. Ternyata Nabi Sulaiman itu adalah jawab. Setelah nanya pada hatinya, dijawab sendiri bahwa di situ ketika terbang dengan semua aparatnya ya, atau semua apanya itu kan merasa dirinya itu hebat. Merasa dirinya hebat. Ya ini sebabnya. Maka cepat-cepatlah Nabi Sulaiman ini untuk bertobat. Astagfirullahaladzim, saya keliru. Kok rumongso aku duwe sesuatu kelebihan. Itu Nabi Sulaiman langsung diajar oleh Allah. Berarti kesalahan Nabi Sulaiman bukan dari setan. Kesalahan Nabi Sulaiman adalah karena dia tertipu oleh nafsunya. Nafsu merasa dirinya besar. Merasa dirinya besar. Maka kita melatih nafsu kita. Jangan pernah merasa kita lebih dari orang lain. Terhadap siapapun jangan lebih. Maka ketika saya berangkat umroh, saya sampaikan bahwa di sini banyak yang alim. Tidak harus prai. Dan alhamdulillah ya jalan kan ternyata. Saya terima kasih sekali Pak Yatem. Saya tinggal umroh semuanya juga jalan. Saya pantau di sana itu. Dan orangnya juga tidak kurang dari jumlah ini. Dan saya setiap yang kami rintis itu bisa dilanjutkan seperti ini. Tidak harus mengandalkan seseorang. Kalau hanya mengandalkan saya akan mati. Sekarang udah umur 66. Sikil wis abot kabeh. Ini adalah tanda-tanda penuaan. Maka harus kita bikin bagaimana semua sesuatu yang kita rintis ini tidak putus. Ketika saya ditunjuk menjadi ketua NU, jadi pengurus NU, itu biasanya kan NU ini bisa jalan manakala dipegang oleh orang kaya. Kalau sampai seperti ini terjadi terus-menerus, ini bahaya. Bagaimana NU ini bisa mandiri? Maka saya bangunkanlah rumah sakit NU itu, alhamdulillah. Waktu itu tidak punya uang, tapi saya berani, punya azam yang besar tadi. Jadi kalau punya azam itu, nanti diberikan jalan oleh Allah. Sehingga saya mengambil konsultan, kalau rumah sakit ini tidak jadi karena dana, maka marahilah saya. Kalau rumah sakit ini tidak jadi karena teknis, tolong saya dipelajari untuk marah. Enggak kalah dengan Nabi Sulaiman ya. Sulaiman. Azam yang besar. Oh, alhamdulillah ketika belum punya uang, izin enggak metu-metu.
Wis diurusi 4 tahun, semuanya sudah dipenuhi. Izin kok gak metu. Ini dolim ini. Lah akhirnya ada pengacara yang ngurus itu. Itu apa keluarnya itu? Sampai megang kerah baju. Diajak gelut itu, akhirnya keluar. Begitu keluar, ya duit ya kok duwe. Oh ini loh yang saya tanamkan tuh. Kalau kita tuh punya azam yang kuat adalah dengan niat bahwa yang kita lakukan ini adalah hanya karena Allah, itu pasti ada jalan keluarnya. Saya niat ini adalah supaya saya bisa merukukan rukun Islam yang keempat. Nanti ada jalan keluarnya. Saya niat ini adalah harus melakukan rukun Islam yang kelima, haji, sehingga saya tidak punya hutang. Tapi piye Pak Huda, wong haji saiki ku 50 tahun lah kayak metuan itu. Gak wis mati. Lah ini kalau saya kan ini saya ini ya ayatnya kan atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah. Kalau haji itu pasti umroh. Kalau umroh belum tentu haji. Tapi kan dua-duanya diperintahkan oleh Allah. Maka sambil kaidahnya la yudraku kullu la yudraku kullu. Sesuatu yang tidak bisa kita peroleh semuanya, haji dan umroh, maka jangan ditinggalkan semuanya. Maka mana yang mungkin? Kalau mungkinnya umroh karena haji di samping uangnya banyak, antrinya lama sekali, ya kita melakukan umroh dulu. Maka Pak Wito, itu kan wajib nanti kalau sudah ini ayam boilernya yang sudah 5.000 itu kan sekali panen cukup untuk bayar umroh. Ya azam Pak, saya melakukan kewajiban ya Allah, saya ini orang Islam, saya harus bisa zakat, harus bisa haji. Saya lanjutkan tadi. Sekarang NU dipimpin siapapun jalan. Kita punya rumah sakit, bisa memberikan kontribusi untuk organisasi tidak kurang dari 1 miliar 1 tahun. Meskipun sekarang ini kan belum dibagi dividennya. Kemarin hanya dibagi dividennya 6 miliar, padahal punya keuntungan 15 miliar. Kalau NU itu ambil 20%, kalau diambil semua ada investasi, kan sudah punya 3 miliar per tahun. Jadi untuk operasional NU kan jalan. Ini yang saya harapkan semua kegiatan saya seperti ini. Jadi kalau saya ini sudah meninggal, ini kan punya tinggalan. Sekolah kesehatan dulu, karena pendidikan apa yang harus kita bangun itu. Sesuai dengan doa yang populer yang diajarkan kita mulai kecil kan, Allahumma nas'aluka salamatan fiddin, tentang keagamaan. Berikutnya kan wa'afiatan fil jasad, berarti kan kesehatan. Sekarang setikes sudah punya uang sendiri, mau bangun tingkat 7. Itu dulu waktu mau mendirikan izin juga tidak punya. Tapi dengan ma'unah Allah meskipun izin itu bisa 3 tahun, itu hanya 1 bulan bisa keluar. Saya perintahkan Pak Munir, buka Pak Munir sekalipun punya izin. Alhamdulillah bisa dibuka dan bisa besar sampai sekarang ini. Itu kuncinya kita punya tadi yaitu azam. Bagaimana kita ini bisa memberi manfaat kepada manusia. Dan semua jangan ada kepentingan. Jangan ada kepentingan. Kalau saya di Bupati kemarin itu kan bukan saya punya niat ya. Dan sampai berikutnya pun enggak, insya Allah kalau kepentingan pribadi itu kita usahakan, kita bersihkan ya. Sehingga apa yang kita lakukan ini betul-betul punya makna. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, mohon kurangan. Mohon nanti Pak Tom bisa menambahkan. Wallahu fiq lam tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.